Selamat malam hadirin sekalian. Di episode hari ini, kami akan membagikan beberapa kisah horor Halloween yang lebih mengganggu berdasarkan kejadian nyata. Namun sebelum memulai video, harap pertimbangkan untuk memberi kami like juga. Jika Anda memiliki pengalaman yang menakutkan atau meresahkan, jangan ragu untuk menghubungi dan berbagi cerita dengan kami. Siapa tahu, cerita Anda mungkin akan ditampilkan di salah satu episode mendatang. Saat itu tanggal 31 Oktober, Halloween. Saat itu orang tuaku masih bersama dan belum bercerai, jadi aku dan saudara-saudaraku tetap bersama. Tetapi keluargaku punya aturan, di mana separuh dari kami pergi dengan ibuku dan separuhnya lagi pergi dengan ayahku. Aku punya 5 saudara kandung, tetapi adik perempuanku belum lahir, jadi hanya kami berempat. Adik perempuanku yang sekitar 3 tahun lebih muda dariku. Dan aku pergi dengan ayahku, sementara adik laki-laki dan perempuanku pergi dengan ibuku. Ayahku berencana untuk mengajak kami melakukan trik atau traktiran di daerah lain yang punya rumah lebih besar. Aku menelepon beberapa teman untuk menanyakan apakah ada yang mau bergabung dengan kami. Sekarang kebanyakan dari mereka tidak bisa datang, tetapi seorang teman, Sinta, bilang dia bisa datang. Jadi ayahku menjemput Sinta dari rumahnya, dan kami berkendara ke lingkungan besar yang penuh dengan rumah-rumah yang indah. Jalanannya dipenuhi rumah-rumah yang dihias. Sinta dan aku berjalan-jalan, sementara ayahku tinggal bersama saudara perempuanku. Aku penuh energi dan terkadang berlari di depan, meninggalkan temanku karena aku ingin mendapatkan lebih banyak permen dan mengunjungi setiap rumah sebelum Halloween. Berakhir di tengah-tengah trick or treat, Sinta dan aku berjalan begitu jauh hingga tidak ada lagi anak-anak di sekitar kami. Kami mengobrol tentang sekolah, beberapa drama dengan teman-teman, dan apa yang akan kami lakukan dengan semua permen yang telah kami kumpulkan. Hanya hal-hal acak seperti itu. Sekitar 7 menit kemudian kami mendengar suara gesekan aneh seperti sesuatu yang diseret di tanah. Cukup keras untuk menarik perhatian kami. Kami berbalik dan melihat seseorang dengan kostum badut menyeramkan memegang tongkat bisbol perlahan berjalan ke arah kami. Kami berada di tengah jalan, dan meskipun kami tidak yakin apa yang sedang terjadi, kami mulai merasa tidak nyaman. Saya selalu takut pada badut, jadi saya cepat-cepat mempercepat langkah, dan Aubrey mengikuti tepat di belakang saya. Jalanan itu sangat sepi dan kami menyadari bahwa kami cukup jauh dari anak-anak lain, yang membuatnya semakin meresahkan. Kami terus melihat ke belakang untuk melihat badut itu. Setelah sekitar 30 detik, badut itu berhenti berjalan dan hanya berdiri di sana menghadap kami. Kami saling berkata bahwa kami harus pergi mencari ayah saya. Dan kemudian kami melirik badut itu sekali lagi. Dan tiba-tiba dia mulai berlari ke arah kami dengan kecepatan penuh. Kami berlari, berteriak, dan bahkan tidak memperhatikan kemana kami pergi. Itu adalah jalan yang curam dan sepi yang mirip dengan jalan-jalan belakang dekat apartemen lama saya, dengan hampir tidak ada orang di sekitar badut itu berteriak saat dia mengejar kami. Saya tidak berani menoleh ke belakang, tetapi kemudian Sinta mengatakan kepada saya bahwa badut itu mengangkat tongkatnya seolah-olah akan memukul kami. Jantung kami berdebar kencang saat kami berbelok di sudut jalan yang mengarah ke jalan yang kami kenali. Kami berlari menyeberang jalan, hampir tidak memperhatikan lalu lintas. Ketika kami mencapai sisi lain, tiba-tiba menjadi sunyi. Teriakan itu berhenti, dan kami menyadari bahwa kami tidak dapat mendengar badut itu lagi. Dia sudah pergi. Badut itu tidak ada lagi di belakang kami. Setelah berlari beberapa saat, kami akhirnya menemukan ayah saya dan menceritakan semuanya kepadanya. Dia mempercayai kami karena kami menangis dan menjerit, dan juga karena kami baru berusia 13 tahun. Ekspresi ketakutan di wajah kami memperjelas bahwa ada sesuatu yang salah. Sekarang ketakutan terbesar saya adalah badut dan akan selalu seperti itu. Sinta dan saya tidak akan pernah melupakan momen itu, dan kami masih membicarakannya dari waktu ke waktu. Saat mengingatnya, saya benar-benar trauma.
Badut itu mungkin hanya seorang remaja konyol yang mengenakan kostum dan mencoba menakut-nakuti anak-anak kecil. Sungguh menjijikan. Saya memiliki pengalaman paranormal yang aneh sepanjang hidup saya. Saya sering melihat bayangan dan mendengar suara-suara yang tidak memiliki tubuh. Hal-hal ini merupakan bagian rutin dari hidup saya, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Itu hanya cerita menarik untuk dibagikan dan fakta menyenangkan tentang diri saya. Tetapi pada musim gugur tahun 2009, ketika saya berusia 15 tahun, sesuatu berubah. Saya diundang ke pesta Halloween pertama dan satu-satunya saya. Dan apa yang terjadi di sana meninggalkan kesan yang mendalam pada saya. Teman saya mengundang saya dan 6 gadis lainnya ke pesta Halloween-nya. Dan adik perempuannya juga mengundang beberapa temannya sendiri. Kami pergi meminta permen dari sekolah, tetapi tidak ada yang menarik terjadi. Kami bertemu dengan beberapa anak laki-laki dari sekolah, tetapi itu hanya sapaan singkat. Setelah kami kembali ke rumah, gadis-gadis yang lebih tua, termasuk saya, pergi ke kamar teman saya untuk bersantai. Sementara yang lebih muda pergi ke kamar saudara perempuannya. Mereka bertukar permen dan melepas kostum mereka. Begitu semua orang siap, kami semua bertemu di luar di halaman untuk nongkrong. Gadis-gadis yang lebih muda bermain di ayunan di halaman belakang temanku. Sementara gadis-gadis yang lebih tua berdiri di dekat dek berbicara. Aku mulai merasa kedinginan dan sedikit tidak nyaman berada di luar dalam kegelapan. Jadi aku memutuskan untuk masuk dengan gadis lain. Kami baru saja melangkah ke ambang pintu. Ketika kami tiba-tiba mendengar teriakan keras, salah satu gadis yang lebih muda berlari masuk dengan tergesa-gesa melewati kami. Saudara perempuan, temanku berlari masuk tepat setelah gadis yang berteriak itu, dan gadis-gadis lain mengikutinya. Kami semua turun ke kamar temanku, duduk bersama, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kemudian seseorang meminta temanku untuk naik ke atas dan berbicara dengan gadis yang lebih muda yang telah berteriak. Kami menunggunya kembali, tetapi ketika dia akhirnya melakukannya, dia panik. Dia bergegas ke saya, tampak takut dan berkata, "Saya harus ikut dengannya segera sebelum saya bahkan bisa bertanya apa yang sedang terjadi." Dia praktis menarik saya keluar dari ruangan ketika kami mencapai puncak tangga. Teman saya menjelaskan bahwa karena saya memiliki pengalaman dengan ilmu sihir dan hal-hal paranormal, dan karena saya yang tertua, saya adalah orang terbaik untuk membantu gadis yang lebih muda. Itu duduk di lantai dengan lututnya ditarik ke dadanya, menangis di lengannya. Seluruh tubuhnya gemetar dan saya bisa mendengar isak tangisnya yang lembut. Saya duduk di seberangnya dan dengan lembut menyentuh lengannya. Dia menatap saya dan tampak lega melihat saya. Dia menjelaskan bahwa ketika dia berada di ayunan yang menghadap ke hutan, dia mulai merasa aneh dan gelisah. Dia melompat dari ayunan dan berdiri di tepi hutan. Adik perempuannya berada di sebelahnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi dia hanya menyuruhnya diam. Dia berkata dia bisa mendengar suara geraman rendah. Dia bertanya apakah saudara perempuannya juga mendengarnya, tetapi saudara perempuannya tidak mendengar apapun. Merasa penasaran dan takut, dia memutuskan untuk melihat lebih dekat saat dia mengintip ke dalam kegelapan hutan. Dia melihat 2 mata merah terang menatap kembali padanya saat itu. Geraman itu semakin keras dan mengirimkan rasa dingin di tulang punggungnya. Saat dia berteriak dan berlari secepat yang dia bisa, aku mengatakan padanya bahwa aku merasakan perasaan tidak nyaman yang sama ketika aku berada di dekat hutan. Itulah sebabnya aku masuk ke dalam. Aku menjelaskan apa yang bisa kulakukan untuk membantunya dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kami memutuskan akan lebih baik untuk menelepon neneknya untuk menjemputnya, sementara dia menunggu sendirian gadis-gadis lainnya. Dan aku memilih untuk menonton beberapa acara TV. Namun, aku mulai merasa ada yang salah. Ketika aku masuk ke ruangan, aku mendapati dia duduk di bawah jendela yang menghadap ke halaman depan. Kepalanya bersandar di lengannya lagi, dan dia tampak sangat sedih. Aku bertanya padanya apakah dia baik-baik saja, dan dia menjawab bahwa dia melihat sosok berdiri di jalan ketika dia sedang menunggu neneknya. Dia berkata sosok itu memiliki mata merah terang yang sama seperti yang dia lihat di hutan, dan suaranya bergetar saat dia berbicara. Aku segera melihat keluar, berharap untuk melihat sesuatu, tetapi yang kulihat hanyalah sebuah mobil masuk ke jalan masuk.
Ayah temanku datang untuk mengantarnya ke neneknya, mengucapkan kata-kata yang baik dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi setelah mereka pergi. Aku kembali menonton film, mencoba menghilangkan perasaan tidak enak itu. Aku masih merasa khawatir tentangnya, tetapi bersama teman-temanku membuatku merasa sedikit lebih baik. Sekitar pukul 2 pagi aku bangun dengan kandung kemih penuh dan perlu menggunakan kamar mandi. Sayangnya, seorang gadis lain juga terbangun dan perlu pergi karena aku lebih mengenal rumah itu. Aku memutuskan untuk menggunakan kamar mandi lantai atas sementara dia menuju ke bawah. Aku merasakan tarikan aneh ke ruang tamu, seperti ada sesuatu yang memanggilku. Ruang tamu itu memiliki pintu geser yang mengarah ke ruang 4 musim yang dipenuhi jendela, dan dari sana aku bisa melihat seluruh halaman belakang. Begitu aku melangkah ke dalam ruangan, gelombang ketakutan menerpaku. Melihat keluar jendela, aku melihat sosok bayangan berdiri di tepi hutan dengan mata merah, cerah menatapku. Aku juga bisa melihat sesuatu yang tampak seperti domba jantan. Seperti tanduk di kepalanya yang ketakutan. Aku berlari menuruni tangga begitu cepat hingga kupikir aku akan jatuh. Begitu aku sampai di kamar temanku, aku duduk di lantai di ujung tempat tidurnya, mencoba memahami apa yang baru saja kulihat. Aku tertidur sambil duduk dan merasa lelah karena malam sebelumnya. Menjelang pagi kami semua memutuskan bahwa yang terbaik adalah tidak membicarakan tentang gadis yang lebih muda dan apa yang telah terjadi. Akan tetapi aku tidak bisa menghilangkan bayangan sosok itu dan terus terputar dalam pikiranku. Kemudian kelompok itu membuat rencana untuk pergi ke hutan untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu yang tidak biasa. Aku tidak ingin pergi, jadi aku tinggal bersama gadis lain. Dia adalah teman keluarga yang tumbuh bersamaku dan bersamanya membuatku merasa sedikit lebih aman. Aku memutuskan untuk menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi dan kami sepakat untuk berbicara dengan gadis yang lebih muda di sekolah minggu berikutnya. Dalam minggu-minggu setelah pesta, saya semakin dekat dengannya, berbagi pikiran dan perasaan kami tentang malam itu. Kami berdua merasa penasaran, jadi kami mencoba mencari tahu apa yang telah kami lihat. Kami mencari jawaban, meneliti secara online, dan bertanya kepada teman-teman apakah mereka mendengar sesuatu yang aneh. Namun setelah beberapa saat, kami mulai merasa kewalahan dan bingung dengan semua teori itu. Kemudian suatu hari, ketika kami sedang mencari jawaban di perpustakaan lokal kami, salah satu anak laki-laki yang kami lihat pada malam Halloween kebetulan lewat. Dia berhenti dan meminta maaf karena menguping, tetapi mengatakan dia telah melihat hal yang sama pada malam yang sama. Kami semua duduk untuk membicarakannya dan mengetahui bahwa gadis yang lebih muda telah melihat sosok lengkapnya pada pukul 10 malam. Anak laki-laki itu melihatnya pada tengah malam dan saya melihatnya pada pukul 2 pagi. Sepertinya sosok itu menunjukkan dirinya kepada kami dengan selisih waktu 2 jam. Dimulai dengan yang termuda, lalu yang tengah, dan terakhir yang tertua. Aku baru saja bertemu dengan gadis yang lebih muda malam itu, dan begitu juga dengan anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu dan aku telah berada di kelas yang sama selama sekitar 2 tahun sebelum kami bertemu dengannya. Tetapi kami tidak pernah berbicara satu sama lain sampai malam itu di sekolah menengah. Aku kehilangan kontak dengan anak laki-laki itu setelah pertengkaran hebat, dan aku hanya berbicara dengannya sekali atau 2 kali sejak saat itu. Namun aku masih berbicara dengan gadis itu dari waktu ke waktu, dan kami tetap cukup dekat meskipun kami tidak dapat bertemu lagi. Tetapi aku selalu bertanya-tanya apa yang sebenarnya kami lihat, dan mengapa kami semua melihatnya malam itu. Ini terjadi pada Halloween 2015 ketika saya berusia sekitar 13 tahun. Saya agak terlalu tua untuk pergi meminta permen, tetapi teman-teman saya dan saya memutuskan untuk melakukannya. Juga kami tidak memerlukan orang tua kami bersama kami, karena itu adalah lingkungan yang aman. Ada deretan rumah yang habis-habisan dengan dekorasi setiap tahun, dan biasanya mereka membuat rumah mereka terlihat seperti dari film Pirates of the Caribbean. Tetapi tahun ini mereka semua memiliki tema dari film horor yang berbeda, namun satu rumah tampak sedikit berbeda, tidak memiliki banyak dekorasi dan lampu mati. Ini adalah rumah yang seharusnya bertema setelah film Jason si pria bertopeng. Tetapi yang mereka miliki hanyalah seorang pria di luar yang berpura-pura memangkas semak-semak dengan gergaji mesin palsu.
Saya kenal gadis yang tinggal di sana dan pria itu bukan ayahnya, jadi saya berasumsi dia adalah kakak laki-lakinya. Saya pernah mendengar tentang dia sebelum dia menjadi mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi, namun saya belum pernah bertemu dengannya. Dia benar-benar menyeramkan, tetapi saat itu Halloween jadi itu sudah diduga. Dia akan menyalakan gergaji mesin dan memegangnya di dekat semak-semak, tertawa kecil saat dia berjalan-jalan. Saya meninggalkan rumah di seberangnya bersama teman-teman saya ketika dia tiba-tiba berhenti dan menatap kami dari seberang jalan. Itu tidak terlalu gila. Dia hanya mencoba menakut-nakuti kami, dan itu benar-benar berhasil. Tetapi itu bukan jenis ketakutan yang menyenangkan. Kemudian tiba-tiba sekelompok besar orang berjalan keluar rumah di belakang kami, dan saya kehilangan jejaknya sekitar 10 menit kemudian, saya melihatnya lagi di jalan yang berbeda. Saat itu sekitar pukul 10.45 dan teman-teman saya dan saya memutuskan sudah waktunya untuk pulang. Jadi kami semua berpisah dan aku mulai berjalan pulang sambil berjalan. Tiba-tiba aku mendapat firasat aneh dan berbalik. Aku melihat lelaki dengan gergaji mesin di sebelah beberapa orang sekitar 6 rumah di seberang jalan. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Aku melewati beberapa rumah lagi, tetapi aku masih merasa tidak nyaman. Seperti ada yang tidak beres dan aku tidak bisa menghilangkan firasat bahwa aku sedang diawasi. Aku berbalik dan sekarang dia berada 3 rumah di belakangku, di sisi jalanku. Aku sedikit mempercepat langkah dan seperti anak berusia 13 tahun yang tidak tahu apa-apa, aku memutuskan untuk memotong beberapa halaman belakang untuk menjauh dari kepanikan yang mulai muncul dan aku berlari. Aku bahkan tidak perlu melihat ke belakang untuk tahu dia ada di belakangku. Aku bisa mendengarnya, jadi aku melompat kembali ke trotoar. Berharap menemukan beberapa orang, jadi aku tidak sendirian, tapi tidak berhasil. Aku mulai merasa sangat takut dan karena seorang pria dewasa mengejarku dan aku tidak bisa berlari lebih cepat darinya, aku memutuskan untuk berhenti dan menghadapinya. Aku berdiri diam dan dia melakukan hal yang sama. Sekarang kami berdiri saling berhadapan dengan sekitar 2 rumah di antara kami. Dia kemudian menyalakan gergaji mesinnya dan memegangnya di dekat semak-semak di depan rumah yang ada di sebelahnya. Dia berpura-pura memangkasnya dengan menjelaskan bahwa itu bukan mainan, itu nyata dan ada rantai di atasnya. Aku berteriak sekeras-kerasnya dan untungnya lampu-lampu di rumah-rumah terdekat menyala. Ketika dia melihat lampu-lampu itu, dia berbalik dan lari. Aku berlari pulang dan aku tidak pernah pergi meminta permen sejak itu. Kemudian aku berbicara dengan temanku yang tinggal di rumah itu. Aku ingin memberitahunya betapa menjijikkannya saudaranya karena mengejarku. Dan betapa takutnya aku bilang padanya dia bertindak terlalu jauh. Tapi dia menatapku bingung dan mengatakan, saudaranya masih di Oregon, di OSU, sekitar 12 tahun yang lalu. Ketika saya berusia sekitar 16 tahun, saya tinggal di sebuah kota kecil. Pada suatu Sabtu malam, sekitar tengah malam saya mengantar teman saya pulang setelah kami menghabiskan malam bersama teman saya, tinggal jauh di pedesaan, dan untuk sampai di sana saya harus melewati jalan yang panjang, dan berliku tidak ada lampu jalan atau rumah di sepanjang jalan, hanya pepohonan dan ladang kosong. Di kedua sisi sekarang saya selalu benci mengantarnya di malam hari, karena mengemudi kembali membuat saya merasa gugup dan gelisah, karena sangat gelap dan jalan tampak sepi. Mungkin karena saya telah menonton terlalu banyak film horor dan saya tidak bisa berhenti memikirkan semua hal buruk yang bisa terjadi di antah berantah. Tetapi malam itu giliran saya untuk mengemudi, jadi saya tidak punya pilihan. Setelah mengantarnya saya menjadi sangat berhati-hati, bukan hanya karena ketakutan saya, tetapi juga karena mungkin ada pengemudi mabuk yang tidak mau melewati tikungan. Nah, saya belok kiri ke jalan kecil terakhir sebelum mencapai jalan utama. Jalan ini memiliki 2 tikungan besar yang harus Anda lalui perlahan karena tikungannya lebar dan muncul satu demi satu. Saat saya semakin dekat dengan tikungan pertama, saya memperlambat laju kendaraan dan melihat 3 orang berpakaian hitam berjalan di tengah jalan dan memenuhi seluruh lajur. Awalnya sulit untuk melihat mereka karena pakaian mereka yang gelap dan itu membuatku frustrasi. Kupikir mereka hanya remaja ceroboh yang tidak memikirkan betapa berbahayanya berjalan di jalan seperti itu, terutama di malam hari.
Aku tidak ingin berada di belakang mereka terlalu lama, jadi aku mempercepat laju untuk melewati mereka dengan berpindah ke jalur lain sambil berharap tidak ada mobil yang datang dari arah berlawanan saat aku melewati mereka. Aku melirik keluar jendela samping untuk melihat wajah-wajah remaja itu. Saat itulah aku menyadari ketiganya mengenakan topeng tengkorak abu-abu yang sama menyeramkannya. Mereka semua menatapku saat aku lewat. Jika saat itu mendekati Halloween, aku akan mengira mereka baru saja memasuki semangat Halloween. Tetapi ini terjadi pada bulan Mei. Hal yang aneh tentang situasi itu adalah bahwa para remaja itu sepertinya tidak mencoba memaksaku keluar dari jalan. Mereka bahkan tidak melihat ke belakang saat aku pertama kali mendekati mereka. Yang terasa sangat tidak biasa. Itu semua terlalu aneh, jadi saya memutuskan untuk menelepon polisi untuk melaporkan apa yang saya lihat. Mereka menelepon saya kembali tidak lama kemudian dan mengatakan mereka mengirim seseorang ke tempat yang saya gambarkan. Namun ketika petugas tiba, mereka tidak menemukan seorang pun berjalan di jalan atau bahkan di sisinya. Yang benar-benar membuat saya takut adalah tidak ada tempat bagi ketiga orang itu untuk bersembunyi karena jalan ini memiliki tanah terbuka di kedua sisinya. Ladang-ladang kosong dan tidak ada pohon atau semak-semak di dekatnya, juga tidak ada jalan samping yang bisa mereka lalui untuk melarikan diri dari polisi. Itu membuat saya bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menghilang. Begitu saja mereka pasti telah dijemput oleh seseorang. Saya tahu apa yang saya lihat adalah orang-orang nyata dan bukan sesuatu yang saya buat sampai hari ini. Saya tidak tahu apa yang dilakukan ketiga orang itu. Tapi aku bilang ke temanku, kalau dia ingin aku mengantarnya lagi, itu harus sebelum gelap.